Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Ginastia dari kelas 5D PPKN dengan NIM 2021 A1C141. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait peta konsep statistik pendidikan mulai dari bab 1 sampai bab 5 gitu. Jadi mungkin langsung saja ke penjelasannya. Jadi mulai daripada bab 1 yaitu statistik dan statistika. Jadi di sini ada pun beberapa poin terkait statistik dan statistika. Yang pertama itu pengertian statistika. Jadi di sini kata statistik berasal dari bahasa Latin, yakni status yang berarti negara gitu. Perkembangan awalnya statistik diartikan sebagai keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara itu sendiri gitu. Dalam pengertian ini, statistik hanya diartikan sangat terbatas, yaitu sekumpulan data atau angka mengenai kondisi penduduk gitu. Jadi selanjutnya yaitu ruang lingkup pentingnya statistika. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama itu statistik deskriptif. Yang kedua probabilitas, yang ketiga teori keputusan secara statistik, dan keempat statistik interferensi gitu. Jadi selanjutnya data. Jadi data ini data adalah ukuran dari variabel. Jadi di sini ada 2 poin. Yang pertama itu data kuantitatif. Jadi data kuantitatif ini di sini ada 2, yaitu data interval dan data rasio. Dan setelah itu data kualitatif. Jadi data kualitatif ini ada 2 poin lagi gitu. Jadi data kualitatif itu yaitu data nominal dan data ordinal gitu. Dan selanjutnya istilah-istilah dalam statistik gitu. Jadi terdapat istilah penting dalam mempelajari statistika. Jadi di sini ada 8 poin. Yang pertama itu karakteristik adalah ciri yang dimiliki suatu objek yang dapat membedakan objek tersebut gitu. Dan yang kedua variabel, yang ketiga populasi, yang keempat sampel, yang kelima sensus, yang keenam sampling, yang ketujuh parameter, dan yang terakhir itu statistik gitu. Dan selanjutnya metode statistika. Jadi dalam tahap-tahap penyelesaian masalah secara statistik adalah di sini ada 6 poin. Yang pertama itu mengidentifikasi persoalan. Yang kedua, mengumpulkan data fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, mengumpulkan data asli yang baru. Yang keempat, klasifikasi data. Yang kelima, penyajian data. Dan yang terakhir, analisis data atau penarikan kesimpulan. Dan terakhir untuk penjelasan bab 1 yaitu hubungan statistika dan penelitian gitu. Jadi penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Jadi di sini ada beberapa pembagiannya gitu. Jadi di sini ada empat jenis. Yang pertama itu jenis penelitian berdasarkan hasil, ada 2, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan gitu. Yang kedua, jenis penelitian metode. Yang ketiga, jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi, ada 3, yaitu penelitian deskriptif. Maksudnya di sini untuk mengetahui nilai variabel menjadi mandiri atau lebih gitu. Penelitian komparatif. Jadi maksudnya di sini yaitu mencari perbandingan. Dan yang ketiga, penelitian asosiatif, yaitu menghubungkan 2 variabel atau lebih gitu. Dan yang keempat, jenis penelitian berdasarkan jenis data ada 2, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jadi mungkin itu saja penjelasan daripada bab 1. Selanjutnya kita geser ke pembahasan bab 2 gitu. Jadi bab 2 di sini menjelaskan data populasi dan teknik sampling gitu. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu populasi dan teknik sampling. Jadi di sini ada 3 poin terkait populasi dan teknik sampling. Yang pertama itu populasi.
yang ketiga sampel, yang kedua sampel, yang ketiga teknik sampling. Jadi populasi ini yaitu sering juga disebut universe, adalah keseluruhan atau totalitas objek yang diteliti yang ciri-cirinya akan diduga atau ditaksir begitu. Yang kedua sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, atau sampel adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulannya. Artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi gitu. Jadi di sini ada 3, sampel aksidental, sampel kuota, dan sampel purposif gitu. Dan yang ketiga itu teknik sampling. Proses dan pengambilan sampel dalam populasi dengan teknik tertentu yang disebut teknik sampling gitu. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Jadi di sini ada beberapa poin terkait teknik pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara ataupun interview. Yang kedua kuesioner atau angket. Yang ketiga observasi. Dan yang keempat tes dan skala objektif. Dan terakhir itu metode proyektif. Selanjutnya penyajian data. Jadi di sini penyajian data memiliki 2 poin. Yang pertama itu penyajian data dengan tabel, dan yang kedua penyajian data dengan grafik atau diagram gitu. Jadi selanjutnya kita akan menggeser ke penjelasan terkait bab 3, yaitu ukuran statistika. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu distribusi frekuensi data. Jadi di sini dalam distribusi frekuensi data ini dia memiliki 4 poin. Yang pertama itu distribusi frekuensi data tunggal, data kelompok, data relatif, dan kumulatif gitu. Selanjutnya ukuran pemusatan. Jadi ukuran pemusatan ini dia ada 3 poin. Yang pertama itu mean atau retara atau rata-rata atau rataan X gitu. Yang kedua median atau nilai tengah dalam kurung mi. Yang ketiga modus atau nilai yang sering muncul gitu. Selanjutnya ukuran letak. Jadi ukuran letak ini dia memiliki 3 poin. Yang pertama itu kuartil, yang kedua desil, yang ketiga persentil gitu. Selanjutnya ukuran penyebaran atau dispersi. Jadi di sini memiliki 5 poin. Yang pertama itu jangkauan, yang kedua simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata ini dia memiliki 2 poin juga. Yang pertama itu data tunggal dan data berkelompok. Yang ketiga simpangan baku atau defisiasi standar atau SDL dan varians gitu. Keempat nilai standar. Yang kelima koefisien variasi atau dalam kurung KV. Selanjutnya kita akan menggeser ke penjelasan bab 4, aplikasi Microsoft Excel gitu. Jadi di sini ada 3 penjelasan. Yang pertama itu pengenalan fitur Microsoft Excel gitu. Jadi pengertian daripada Microsoft Excel itu sendiri yaitu salah satu atribut dari Microsoft Office gitu. Versi pertama Excel dirilis untuk mencontoh pada tahun 1985 dan versi Windows-nya menyusul dinomori versi 2.0 pada November 1987. Selanjutnya statistik deskriptif. Di sini mempunyai 2 poin. Yang pertama itu menentukan statistik deskriptif, dan yang kedua itu menggambar fisik. Selanjutnya poin terakhir daripada bab 4 yaitu pengantar pengujian hipotesis. Di sini ada uji korelasi, yaitu uji korelasi atau person memiliki banyak bentuk, terdapat korelasi sederhana dan korelasi ganda gitu. Selanjutnya pembahasan terakhir terkait bab 5 itu sendiri. Jadi bab 5 ini membahas terkait aplikasi SPSS gitu. Jadi dalam bab 5 ini dia mempunyai beberapa penjelasan gitu terkait aplikasi SPSS gitu. Yang pertama itu pengenalan SPSS. Jadi di sini ada 25 poin terkait pengenalan SPSS. Yang pertama itu file, edit, view, editor, toolbar, data, transform,
analyze, graphs, add-ons, windows, help, data view, variable view, design variable, type, string, numeric, data, date, labels, value, missing, colon, heading, measurement gitu. Selanjutnya penyajian data. Jadi penyajian data ini memiliki 4 poin. Yang pertama itu penyajian data menggunakan diagram batang. Yang kedua penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Yang ketiga klik OK. Yang keempat penyajian data menggunakan diagram histogram gitu. Selanjutnya analisis deskriptif dan analisis prasyarat. Jadi analisis prasyarat ini dia mempunyai 3 poin. Yang pertama itu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas gitu. Selanjutnya analisis korelasi. Analisis korelasi. Jadi yang pertama ini uji hubungan. Uji hubungan ini mempunyai 2 poin ya. Yang pertama itu uji korelasi ataupun uji R. Yang kedua uji regresi atau linear gitu. Uji regresi linear. Selanjutnya yang terakhir analisis perbedaan. Jadi analisis perbedaan ini yaitu uji perbedaan ataupun uji T. Jadi di sini ada 2 poin, yaitu uji student atau dalam kurung T, dan yang terakhir uji ANOVA dalam kurung uji F. Baik, mungkin itu saja penyampaian ataupun penjelasan terkait peta konsep statistik pendidikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Bila fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.